Shalom Bapak Ibu semua. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa salah satu tanda rasul yang dijamin oleh Tuhan Yesus, apabila rasul itu kebal terhadap racun, dan apabila terkena gigitan ular, patukan ular, rasul tersebut tidak akan mengalami celaka atau kesakitan. Dan itu sudah diaplikasikan sendiri oleh Paulus di Pulau Malta. Nah, kembali ke dalam pembahasan Markus 16 ayat 17-18. Bahwa apabila ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah rasul yang terkena dampak racun, maka itu bukanlah rasul. Itulah sebabnya orang Kristen tidak akan mengakui Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam sebagai rasul, karena racun sangat mempengaruhi kehidupan beliau. Bahkan racun itu membuat penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Nabi saudara-saudara kita yang dari Islam, yaitu Muhammad. Mau tahu pembahasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Semua itu dimulai pada saat Khaybar, daerah di Timur Tengah, yang ditaklukkan oleh Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, ketika Muhammad menaklukkan Khaybar, ada seorang perempuan Yahudi menghadiahkan seekor kambing yang sudah dimasak ditaruh racun. Itu tertulis di dalam Sahih Al-Bukhari 4249 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Narrated Abu Hurairah, when Khaybar was conquered, a ship containing poison was given as a present to Allah's messenger. Nah, Muhammad menanyakan apa motif mereka memberikan racun itu kepadanya. Di dalam Sahih Al-Bukhari terjemahan bahasa Indonesia 2933, kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah akan aku tanyakan? Mereka menjawab, ya wahai Abu Al-Qasim. Beliau bertanya, apakah kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apa yang mendorong kalian berbuat begitu? Mereka menjawab, kami hanya ingin menguji. Seandainya Anda berdusta, mengaku sebagai nabi, kami dapat beristirahat dari Anda. Dan seandainya Anda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya buat Anda. Jadi motif orang Yahudi memberikan racun itu hanya untuk mengetahui apakah Muhammad benar-benar seorang nabi atau tidak? Nah, muncul pertanyaan, Pak Jul, kenapa mereka menjawab Abu Al-Qasim? Nah, Bapak Ibu, Qasim adalah putra sulung Muhammad dengan Khadijah. Qasim meninggal pada 609 Masehi ketika usianya masih sekitar 3 tahun, Bapak Ibu. Nah, putra kedua itu bernama Abdullah atau Thohir atau Thoyib. Nah, ini juga meninggal dunia sekitar 615 Masehi. Nah, putra yang ketiga itu bernama Ibrahim, itu adalah anak Muhammad dari Maria Koptik, juga meninggal dunia sekitar tahun 630 Masehi. 3 putra Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, 3-tiganya meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, karena anak yang pertamanya bernama Qasim, maka Muhammad mendapat gelar Abu Al-Qasim, artinya bapak si Qasim. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari 5332 dalam terjemahan bahasa Indonesia, beliau bersabda, apakah kalian membubuhi racun pada kambing tersebut? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong dan jika baginda benar seorang nabi, maka racun itu tidak bakalan mencelakai baginda. Kembali lagi, motifnya sama Bapak Ibu. Hanya untuk menguji apakah Nabi saudara-saudara kita yang dari Islam itu adalah benar-benar seorang nabi atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Sunan Ad-Darimi 66 dalam terjemahan bahasa Indonesia hal yang sama juga. Beliau berkata, apakah kalian membubuhi racun pada daging kambing tersebut? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong dan jika baginda benar seorang nabi, maka racun itu tidak bakalan mencelakai baginda. Nah,
dalam terjemahan bahasa Indonesianya mungkin agak aneh Bapak Ibu, karena kalau kita baca, mereka menjawab, kami ingin terbebas jika Baginda seorang pembohong. Dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih baik Bapak Ibu. What made you do so? They said, we wanted to know if you were a liar. Kami hanya ingin mengetahui jika kamu adalah seorang pembohong. In which case we would get rid of you. And if you are a prophet, then the poison would not harm you. Jadi artinya sebenarnya, jika kamu adalah seorang pembohong, kami ingin menyingkirkanmu. Nah, perempuan Yahudi yang memberikan daging kambing yang sudah diracunin itu, akhirnya dibunuh Bapak Ibu. The messenger of Allah ordered that she be executed. Di dalam Sunan Abu Daud, jelas katakan, the messenger of Allah ordered that she be killed. Jadi perempuan Yahudi itu dibunuh atas perintah Muhammad, Bapak Ibu. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya adalah, I continue to feel pain because of the morsel that I ate at Khaybar, but now it has cut off my aorta. Muhammad sendiri mengakui bahwa aku merasakan sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan sekarang, itu seperti sudah memutus aortaku, pembuluh darah besarku. Bapak Ibu. Artinya, kalau dari sini kita lihat, racun itu sangat fatal bagi kesehatan Muhammad. Dan dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dalam terjemahan bahasa Inggris 4428. Narrated Aisyah, the prophets in his ailment in which he died used to say, "Oh Aisyah, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison." Balik lagi, hal yang sama. Dia berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini aku merasa seperti aorta, pembuluh darah besarku dipotong karena racun itu." Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan berarti sangat sakit sekali. Seperti apa gambaran sakitnya? Aisyah menceritakan di dalam Sunan Ibnu Majah 1622 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Aisyah said, "I never saw anyone suffer more pain than the messenger of Allah." Wow. Aisyah berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang menderita sakit selain daripada penderitaan Rasulullah. Anda bisa bayangkan? Itu sahih Bapak Ibu. Segitu banyaknya orang yang ditemui dan dijumpai oleh Aisyah. Aisyah sendiri berkata, aku belum pernah melihat penderitaan seorang pun lebih daripada penderitaan daripada Nabi Muhammad. Luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan berarti itu sangat menyakitkan sekali. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah 1623 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga dikatakan, it was narrated that Aisyah said, I saw the messenger of Allah when he was dying, and there was a bowl of water next to him. He put his hand in the vessel and wiped his face with the water and said, "Oh Allah, help me to bear the agonies of death." Diceritakan bahwa Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah ketika dia sedang sekarat dan dia berkata, "Oh Allah, tolonglah aku menanggung penderitaan maut ini." Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat bagaimana racun itu luar biasa menyebabkan penderitaan bagi Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Inilah salah satu alasan Bapak Ibu, kenapa orang Kristen tidak menerima Muhammad sebagai Rasul Kristen. Karena racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi itu sangat membuat dia menderita sampai pada kematiannya. Kalau Paulus, dalam video sebelumnya sudah kita bahas, ketika dia dipatuk oleh ular beludak, sedikit pun dia tidak merasakan kesakitan dan tidak ada bengkak dan bahkan tidak mempengaruhi kehidupannya. Tetapi, Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam mengalami penderitaan yang sangat berat sampai Aisyah pun berkata, aku belum pernah melihat ada orang yang menderita seberat penderitaan daripada Rasulullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.